إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والmuslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang berbahagia dan pagi yang mulia ini Allah tabaraka wa taala mengumpulkan kita di majelis ilmu, majalis dzikir. Mudah-mudahan Allah azza wa jalla memberikan kita taufiknya dan hidayahnya untuk bisa terus istiqamah di atas petunjuk Allah dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dirahmati Allah azza wa jalla, pada kesempatan pagi yang mulia ini kembali kita akan melanjutkan kajian kita dari pembahasan Ma'alim fi Tauhid, rambu-rambu tauhid, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah ta'ala, yang mana pada pertemuan yang telah lalu kita telah mengkaji pembakar dan perusak tauhid beserta nawaqis, hal-hal yang mengurangi tauhid. Kita sudah jelaskan yaitu asyirkul akbar, inilah yang merusak tauhid. Wal kufrul akbar, inilah yang merusak tauhid, kafir besar, syirik besar. Kemudian nifaqul akbar, munafik besar, inilah dia yang merusak tauhid. Baik. Wa amma tawaqis, adapun yang menguranginya, yang tidak membatalkan tauhid, yang tidak merusak tauhid, maka ini adalah syirkul asghar, syirik kecil. Wal kufrul asghar, kafir kecil. Wal nifaqul amali, dan munafik amaliyah atau disebut munafik kecil. Pada kesempatan kali ini insyaallah akan kita ambil perinciannya, yaitu mulai dari asyirkul akbar. Dan tentu juga tidak lupa kita mengucapkan salawat dan salam bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita masuk, saya mengingat ada suatu ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala yang dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaid. Beliau mengatakan apa? Kathratul dzunub, banyak dosa, ma'a sihhatit tauhid, dibarengi dengan tauhid yang benar, khairun, lebih baik, min qillatil dzunub, daripada sedikit dosa,
ma'a fasad tauhid, namun dibarengi dengan tauhid yang rusak. Ini adalah bukan bolehnya berbuat dosa, tetapi ini perbandingan dosa. Ditinjau dosa biasa dengan dosa syirik. Dosa mempersekutukan Allah ini lebih parah dan lebih berbahaya daripada dosa-dosa biasa. Baik. Jadi itu dia ucapan Syekhul Islam rahimahullah taala. Jadi dikatakan oleh beliau, banyaknya dosa dibarengi dengan tauhid yang benar lebih baik daripada sedikit dosa namun dibarengi dengan tauhid yang rusak. Kalau tauhid rusak, akidah rusak, nggak ada gunanya nggak punya dosa. Nggak ada gunanya. Kenapa? Telah jatuh dalam dosa yang paling besar. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita untuk memperbaiki terus akidah. Di samping ayat-ayat Al-Quran, di samping juga hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik para hadirin, kita akan ambil pada kesempatan pagi ini insyaallah, yaitu tentang aksar macam-macam syirkul akbar. Qala hafizahullah ta'ala, wa lihada yanbaghi 'alal mu'min. Oleh karena itu hendaklah bagi setiap kaum mukminin an yakuna 'ala ri'ayati li tauhidih, hendaklah memperhatikan akidahnya, tauhidnya, iman kita, wa inayatin bihi, dan memiliki inayah, dijaga dan diperhatikan terus tauhid ini. Bagaimana caranya? Bi'ib'adi an kulli naqidin wa naqisin, dengan menjauhkan tauhid kita dari segala pembatal dan segala hal yang menguranginya. Saya mengingat satu hadis para jemaah. Hadis ini dibawakan oleh Imam Al-Tabrani dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, hadis ini dibawakan oleh Imam Al-Hakim dan Mustadrak, kemudian juga dalam Mu'jam Al-Kabir disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala, dan juga Tabrani, Al-Hakim dan Tabrani, dari sahabat Abdullah bin Amr bin As. Dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum. Iman itu bisa usang di dada-dada seorang di antara kalian. Sebagaimana baju, bisa usang baju? Bisa. Ya, sekian lama dipakai usang, sobek. Iman itu juga seperti itu para hadirin. Iman itu bisa usang di dada-dada seorang di antara kalian. Nah, maka ketika malas untuk beribadah, ini tandanya niat imannya lagi usang. Malas untuk ilmu, malas untuk infak, malas untuk berbuat ibadah, ini tandanya iman lagi apa? Lagi usang. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum. Sesungguhnya iman itu usang, bisa usang di dada-dada seorang di antara kalian. Kama yakhlaqu thawb, sebagaimana pakaian bisa usang. Baju usang enak dipakai? Enak. Nah, ini tandanya, makanya kalau lagi kayak ibadah berarti iman lagi usang ini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fas'alullaha an yujaddidal imana fi
Maka berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memperbaharui iman kalian. Berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Azza wa Jalla memperbaharui iman kalian. Baik para hadirin, mudah-mudahan ini kita belajar akidah, belajar tauhid ini terus memperbaharui iman. Hadirin dirahmati Allah Azza wa Jalla. Qala Syekh Abdul Rahman bin Hasan rahimahullah taala. Salah satu yang mensyarah kitab tauhid itu Syekh Abdul Rahman bin Hasan rahimahullah berkata, "Wa alam anna dhiddat tauhid syirku." Lawan dari tauhid apa? Syirik. Lawan dari tauhid syirik. Tauhid ifradullah bima huwa min khasaisihi wa huquqihi. Mengesahkan Allah dalam hak-hak Allah dan kekhususan Allah. Baik, berarti syirik taswiyatu ghairillahi billah, menyetarakan selain Allah dengan Allah fi syai'in min huquqihi wa khasaisihi, dalam hak Allah maupun kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa thalathatu anwa'. Syirik itu ada 3 macam. Menyetarakan selain Allah dengan Allah dalam hak Allah, dalam kekhususan Allah. Ya, ini terbagi menjadi 3. Ya, ini terbagi menjadi 3. Baik. Yang pertama, syirkul akbar, syirik besar. Yang pertama syirkul akbar, yang kedua syirkul asghar, syirik kecil. Yang ketiga syirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Inilah dia macam-macam dari syirik. Bentuk-bentuk penyetaraan selain Allah dengan Allah dalam hak-hak Allah, dalam kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu 'ala syirk al-akbar. Pertama, dalil tentang syirik besar ini terdapat, kita ambil 2 ayat dalam 2 surat. Yang pertama surat An-Nisa ayat 116. Dalam surat An-Nisa ayat 116, Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida." Allah menyebutkan, Allah Azza wa Jalla tidak mengampuni orang-orang yang mempersekutukannya. Artinya kata kalau mati membawa dosa syirik. Ini meninggal membawa dosa syirik, tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni selain dari syirik. Artinya orang meninggal membawa dosa selain dari syirik, belum sempat taubat, ini diampuni. Tetapi apa? Liman yasha, kalau Allah mau. Wa man yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang mempersekutukan Allah Azza wa Jalla, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata atau kesesatan yang jauh. Faqad dhalla dhalalan ba'ida, dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Perhatikan para hadirin ayat ini. Surat An-Nisa ayat 116. Allah sebutkan apa? Allah tidak mengampuni orang-orang yang mempersekutukannya. Sudah kita jelaskan,
ini kalau mati masih belum taubat. Kalau taubat bagaimana? Kalau taubat selesai. Dosa apapun kalau kita bertobat tidak ada masalah, selesai. Tapi ini apa? Meninggal dunia masih melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla, syirkul akbar lagi, maka Allah tidak ampuni. Ini persis seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, dan juga Imam Ad-Darimi, dan demikian juga Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi dan hadis ini sahih dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman. Ini hadis apa namanya? Hadis qudsi. Ya benar. Hai anak Adam, kata Allah, "Lau ataitani bi qurabil ardi khataya." Andai kata engkau datang kepadaku, berarti meninggal, dalam keadaan membawa dosa, bi qurabil ardi, sepenuh bumi dosa. Tsumma laqitani la tusyriku bi syai'a. Dan saat engkau meninggal itu dalam keadaan tidak berbuat syirik kepadaku sedikit pun. La ataituka bi qurabiha maghfirah, niscaya aku akan datangkan kepadamu juga sepenuh bumi ampunanku. Di ayat ini sinkron dengan hadis yang tadi, pas, yaitu Allah Azza wa Jalla tidak mengampuni yang berbuat syirik dan mengampuni selain dari yang berbuat syirik bagi yang dikehendaki. Maka selain dari dosa syirik, meninggal, dibawa mati, ini namanya masyiah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mau maafkan, seketika dimaafkan. Kalau Allah tidak mau memaafkannya, maka disiksa, tetapi berujung kepada surga. Inilah dia kemuliaan dan keutamaan tauhid para hadirin. Andai kata pun masuk neraka, maka ujungnya pasti masuk surga. Baik. Dalil yang kedua tentang syirik besar ini, itu firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 72. Wa qala al-Masih ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum. Al-Masih, siapa dimaksud dengan Al-Masih di sini? Dan Masih berkata, siapa Masih? Nabi Isa. Karena ingat, Al-Masih ada dua. Ya, ada Masih Dajjal, kemudian ada Masih Isa ibn Maryam. Ini perlu diketahui nih. Ketika kita tasyahudul akhir, minta perlindungan dari berapa? 4. Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih ad-dajjal. Baik, ayat ini mengatakan wa qala al-masih ya bani Israil, dan al-masih berkata wahai bani Israil. Maksud dari al-masih di sini siapa? Isa. Baik, apa bedanya Masih ad-dajjal dengan Masih bin Maryam? Ada yang tahu bedanya? Ini dibahas dalam akidah juga. Nah, para muslim ada yang tahu? Pak, pernah dengar? Baik. Ini segi isi, nah. Dari segi mana Masih itu apa? Baik. Dijelaskan oleh para ulama kita, Masih Isa bin Maryam yamsahul kufur. Masih ibn Maryam yamsah, karena masaha yamsah itu artinya asalnya menghapus kekafiran. Maka dikatakan Masih Isa ibn Maryam yang menghapus kekafiran nanti di akhir zaman. Tidak ada yang diterima kecuali Islam.
Yahudi gak diterima, Nasrani gak diterima. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, la yanzilanna Isa bin Maryam atau la yanzilu fikum Isa bin Maryam. Akan turun di tengah-tengah kalian Isa bin Maryam. Fayaksirus salib, akan menghancurkan salib-salib. Wa yaqtulul khinzir, akan membunuh babi-babi. Wa yadha'ul jizyah, Isa bin Maryam akan membatalkan upeti dari orang-orang kafir, tidak terima lagi upeti. Yang diterima apa? Imma Islam wa imma bunuh. Maka dikatakan Al-Masih Isa ibn Maryam. Kenapa? Yamsahul kufur, beliau menghapus kekafiran. Baik, Al-Masih Dajjal sama-sama masih menghapus. Dijelaskan oleh para ulama kita, Al-Masih Dajjal ay mamsuhul ainain, matanya terhapus. Ya, sehingga ngelihat seperti orang kena katarak. Maka dikatakan dia Al-Masih Ad-Dajjal. Kita berlindung kepada jemaah. Setiap mengunjung sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah, berlindung dari yang empat ini. Dan ini hukumnya wajib. Baik. Wa qala al-Masih, suratul Maidah ayat 72 tentang dalil syirik besar. Masih ibn Maryam berkata kepada Bani Israel, "U'budullaha rabbi wa rabbakum." Beribadahlah kalian kepada Rabbku dan Rabb kalian. Innahu may yusyrik billah. Siapa yang mempersekutukan Allah, menyetarakan selain Allah dengan Allah dalam haknya. Apa hak Allah? Nah, ulang lagi. Ibadah. Menyetarakan selain Allah dengan Allah dalam hak Allah, berarti apa yang ibadah? Berarti ibadah itu diberikan kepada selain Allah. Baik. Kemudian menyetarakan selain Allah dengan Allah dalam kekhususan Allah. Apa kekhususan Allah? Nama-nama dan sifat-sifatnya, kemudian rububiyah atau perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa yang mempersekutukan Allah, faqad haramallahu alaihi jannah. Allah haramkan dia masuk jannah. Haram dia masuk surga. Yang mengharamkan Allah. Wa ma'wahun nar, dan tempat tinggalnya di mana? Di neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar. Orang-orang yang syirik tidak ada yang bisa menolongnya, para jemaah. Kalau orang yang tidak berbuat syirik, terakhir yang akan menolong itu Allah. Disebut dengan syafaat Arhamur Rahimin, syafaat yang Arhamur Rahimin, Allah Subhanahu wa taala. Kalau syirik, enggak bakalan ada yang bisa menolong. Nasallallahu alaihi wasallam. Baik, wa huwa arba'at anwa'. Syirik besar ini ada 4 macam. Mempersekutukan Allah Azza wa Jalla, ya, ini bentuknya ada berapa? 4. Yang pertama, syirkud dakwah atau dinamakan syirkud doa. Membagi-bagi doa kepada selain Allah. Berdoa kepada selain Allah. Kepada siapa? Malaikat. Kepada siapa? Minta kepada Nabi. Kepada siapa? Minta kepada wali. Kepada siapa? Minta kepada jin. Kepada siapa? Minta kepada syaitan. Kepada siapa? Minta kepada mata air. Minta kepada pohon kayu. Minta kepada kuburan atau yang lainnya. Ini dikatakan syirkud dakwah atau syirkud doa. Membagi-bagi doa. Tentunya ingat dalam hal apa? Dalam perkara yang tidak bisa dikabulkan kecuali oleh Allah. Baik, kalau manusia bisa memberikan,
minta beras, minta duit. Boleh minta? Boleh. Kenapa? Karena bisa diberikan kita. Tapi kesehatan, datang ke dokter, Pak dokter sehatkan saya. Boleh apa enggak? Enggak boleh. Kenapa? Kesehatan itu yang punya hanya siapa? Hanya Allah Azza wa Jalla. Minta sehat kepada dokter. Ini hidup dokternya, apalagi mati. Hidup dokternya syirik. Nah, lihat apa kata Imam Al-Hunafa. Nah, siapa Imam Al-Hunafa? Imamnya orang bertauhid siapa? Nabi Ibrahim. Apa kata beliau dalam surat Asy-Syu'ara ayat 80? Wa idza maridtu fa huwa yashfi. Apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan. Siapa menyembuhkan? Allah. Loh, dokter apa? Asbab. Sarana yang disyariatkan atau dibolehkan. Yang menyembuhkan hanya siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi syaratnya dikatakan syirik doa itu, permintaan itu apabila makhluk tidak bisa memberikan. Itu yang kita mintai mereka, jatuhlah kita dalam syirkul akbar. Kalau dia mampu memberikan kita hidup, hadir, boleh. Meskipun minta itu, permintaan itu hendaklah kepada Allah semata duluan, barulah kita minta kepada makhluk yang bisa dia berikan. Mana dalilnya? Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi yang dibawakan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Arba'in Nawawiyah dari hadis Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah." Kalau minta kepada siapa? Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala mengatakan, permintaan apapun Allah dulu. Hatta manusia bisa. Kenapa? Karena nanti kalau kita itu minta kepada Allah, Allah mudahkan orang untuk memberi. Tapi kalau kita tidak minta kepada Allah, jangan-jangan Allah persulit orang itu untuk memberi. Padahal bisa memberi. Dapat kita nanti? Enggak dapat. Oleh karena itu, Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, beliau berkata, "Liyas'ala ahadukum Allah aw rabbahu." Hendaknya tali sandal. Sampai tali sandal. Kenapa? Fa inna Allah idza lam yuyassirhu lam yatayassar. Karena apabila Allah tidak mempermudahnya, enggak mungkin mudah. Nah, ini dia penting. Jadi, hatta manusia pun bisa memberikan, hendaklah minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita minta kepada mereka. Baik. Dalilnya tentang syirik doa ini apa? Firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Ankabut ayat 65 sampai 66. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahud-din." Orang-orang musyrikin zaman dahulu para hadirin, kalau naik kapal laut, da'u Allah mukhlishina lahud-din. Berdoanya hanya kepada siapa? Allah. Ikhlas. Enggak manggil-manggil Tuhan mereka. Enggak manggil La, enggak manggil Uzza, enggak manggil Mana. Ya, enggak panggil itu, enggak panggil ini. Yang dipanggil ya Rabb. Ya Rabb. Allah saja dipanggil. Tetapi apa? Falamma najahum ilal barri idahum yusyrikun. Ketika Allah selamatkan dia ke daratan, kembali syirik. Kembali ke berhalanya. Liyakfuru bima atainahum wa liyatamatta'u fasawfa ya'lamun. Liyakfuru bima atainahum. Mereka mengingkari apa yang telah kami berikan mereka. Wa liyatamatta'u, dan silakan mereka bersenang-senang. Fasawfa ya'lamun, dan kelak mereka akan tahu akibat perbuatan mereka itu.
awliyaihi. Tauhid itu tempat kembalinya musuh Allah dan tempat kembalinya wali Allah. Kalau wali Allah jelas, ya, waktu senang, waktu susah kembali kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Tapi musuh Allah zaman dahulu para jamaah, kalau dia lagi senang, syirik. Nah, kalau lagi susah, bertauhid. Nah, lihat pula bagaimana contohnya Firaun. Diuji oleh Allah Azza wa Jalla ketika menolak ajakannya Nabi Allah Musa. Apa kata Allah Azza wa Jalla tentang bagaimana Allah Azza wa Jalla mengirimkan mereka azab berupa al-qummal, kutu, wad-dhafadhi. Dikirimkan apa? Dhafadhi, difda, kodok. Kemudian apa? Wadam, darah. Itu semuanya ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia berkata kepada Nabi Allah Musa, kalau engkau bisa, kalau Tuhanmu bisa menghilangkan ini, kami beriman. Maka kita katakan bahwasanya tauhid itu mafzah, tempat kembalinya wali-wali Allah dan tempat kembalinya musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia orang-orang musyrikin zaman dahulu para hadirin, ketika mereka susah kembali hanya kepada Allah, ketika mereka senang kembali syirik. Adapun orang yang bertauhid, wali-wali Allah, senang susah tetap kembali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu syirik yang pertama, dikatakan apa? Syirkut doa atau syirkut dakwah, yaitu membagi-bagi doa. Kita ambil contoh lain para jemaah. Dibawakan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Nabi SAW pernah membaiat, mengambil janji setia dari beberapa sahabatnya supaya jangan minta apapun kepada makhluk, minta hanya kepada Allah. Pernah Nabi SAW mengambil janji setia dari beberapa sahabatnya, minta itu hanya kepada Allah, nggak boleh kepada makhluk. Nah, disebutkan oleh Ibnu Rajab, salah satu di antara mereka saqata minhu sawtuhu, cemetinya jatuh. Ya, cemeti untuk mukul ontanya atau pecut ya, untuk mukul ontanya atau mukul kudanya jatuh. Karena mereka sudah dibayar, apa mereka lakukan? La yas'alu ahadan an yunawilahu. Dia tidak minta kepada siapapun untuk diambilkan. Dia minta kepada Allah, kemudian dia turun. Berarti apa? Ini derajat tauhid yang tinggi. Karena ingat para jemaah, kalau sudah status tauhid tinggi, sebagaimana sudah disebutkan, maka apa? Masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Baik. An-naw'u tsani, syirik yang kedua. Syirkun niyah. Syirik dalam niat. Wal iradah wal qasd, syirik dalam tujuan. Baik, dalilnya dalam surah Hud ayat 15 sampai 16. Bagaimana bentuk syirik dalam niat ini? Allah Azza wa Jalla berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha." Siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya. Siapa yang mau dunia, siapa yang mau perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Kami akan berikan mereka dan kami tidak akan kurangi sedikit pun, kata Allah Azza wa Jalla. Jadi para hadirin, kita hidup di dunia ini, kalau mau cari dunia dikasih. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi
Sahih Bukhari, innamal a'malu binniyat. Amalan itu bergantung kepada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang itu akan mendapatkan sesuai dengan tujuan dan niatnya. Nah, man kana hijratuhu ila Allah, wa man kana hijratuhu ila Allah wa rasulih. Siapa yang berhijrah karena Allah karena Rasulnya, maka dapat pahala. Wa man kana hijratuhu lidunya aw imra'atin yankihuha, ya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Siapa yang berhijrah karena dunia yang dia ingin dapatkan atau wanita yang ingin dinikahi, maka dia dapat sesuai dengan niatnya. Nah, di sini Allah SWT katakan, siapa menghendaki dunia, perhiasan dunia, kami akan kasih dunia itu tidak dikurangi sedikit pun. Tetapi apa lanjutannya? Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka itu tidak ada yang pantas baginya di akhirat kecuali neraka. Ya Allah. Ini para jamaah, ini urusan dunia. Cuma karena niatnya dunia doang, tidak dibawa kepada akhirat. Di akhirat apa dapatnya? Neraka. Wa habita ma sana'u, hancur pula amalan-amalan mereka. Wa batilun ma kanu ya'malun, dan batallah seluruh perbuatan mereka. Perhatikan di sini para hadirin. Ini urusan dunia, sunyi dari niat akhirat. Berarti niatnya akan dunia. Neraka yang cocok bagi. Apalagi kalau amalan akhirat tujuannya dunia, lebih berat, lebih parah. Ini dunia, semata-mata dunia, akhirat neraka. Apalagi urusan akhirat tujuannya dunia, ini lebih fatal, lebih parah. Berdasarkan beberapa hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Awwalu man tasa'ara bihumun nar yaumal qiyamati thalatha." Manusia yang pertama kali akan disentuh dan akan merasakan dahsyatnya neraka berapa orang? 3. Baik, yang pertama, orang yang menghafal Quran, orang yang belajar ilmu agama. 1. Yang kedua, orang yang dermawan. Yang ketiga, Pak, orang yang berjihad. Perhatikan hadis itu. Apa kata Allah? Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Awwalu man tas'ara bihum an-nar yawmal qiyamati thalatha. Orang yang pertama kali akan merasakan api neraka hari kiamat 3 orang. Yang pertama adalah al-qari aw al-alim. Fa utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha faqala madza 'amilta. Dibawa di hadapan Allah Azza wa Jalla, diingatkan nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Allah pun bertanya, apa yang kamu perbuat terhadap nikmat yang aku berikan itu, berupa ilmu dan hafal Quran? Apa jawabannya? Ta'allamtul ilm fika aw li ajlika. Ya Allah, aku belajar ilmu karena Engkau. Karena Engkau. Dan aku pun menghafal Quran karena Engkau. Apa jawaban Allah? Kadzabta. Kamu bohong. Kamu itu belajar Quran, hafal Quran, kamu itu mengajarkan ilmu agama supaya orang mengatakan kamu itu qari, dan supaya orang mengatakan kamu itu alim, ustaz, syekh, kiai. Wa qad qila, orang pun sudah menyebut kamu al-hafidh, qari, syekh, ustaz. Nanti kan para jamaah, ini amalan agama atau tidak ilmu ini? Agama, hafal Quran, tapi tujuannya apa? Dunia, supaya mendapat popularitas. Allah mengatakan, wa qila, orang sudah mengatakan kamu itu
ternyata tujuannya berjihad supaya dikatakan pemberani, jagoan, pahlawan. Orang pun sudah mengatakan demikian. Seret, kata Allah Azza wa Jalla, lemparkan ke neraka. Yang ketiga, dermawan, supaya orang mengatakan dia itu dermawan, pemurah. Orang pun menyebutnya pemurah. Diseret, dilemparkan ke dalam neraka. Ini semuanya amal baik atau tidak? Amal baik. Ini bukan amalan dunia, para jemaah. Baik, ambil hadis lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini sahih, man ta'allama al-ilma mimma yubtagha bihi wajhullah. Siapa yang belajar ilmu agama, ya, ilmu syar'i, ilmu seperti ini, la yata'allamu illa liyanala bihi 'aradan min ad-dunya. Tujuannya belajar adalah supaya dapat dunia, supaya bisa kerja nanti, ya, supaya mendapatkan jabatan, mungkin jadi menteri agama atau apa, ya, mungkin jadi KUA. Ini ilmu agama dipelajari, tujuannya apa? Dunia. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lam yajid 'urfal jannah, dia tidak akan mencium aroma surga. Baik, hadis yang lain, man ta'allama al-'ilm liyumariya bihi sufaha wa yujariya bihi ulama. Siapa yang belajar ilmu agama tujuannya untuk mendebat orang-orang awam. Kemudian apa? Wa yujariya bihi ulama, supaya setara dengan para ulama. Maka apa? Haram dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin, urusan dunia enggak boleh sunyi dari niat agama. Apalagi urusan agama enggak boleh sunyi dari keikhlasan. Tuh, bagaimana caranya saya sekarang supaya urusan dunia saya ini mendapatkan pahala dari Allah, supaya jangan dapat neraka di akhirat? Ya, sekarang kita kerja. Tujuannya apa kerja? Supaya kita bisa memberi nafkah untuk anak istri kita dari yang halal. Kita kerja supaya dapat nafkah, supaya bisa ibadah. Ini baru benar. Ini jangan semata-mata dunia. Kalau semata-mata dunia, hilang dari niat itu, maka apa? Neraka disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti di sini apa? Pentingnya belajar niat. Pentingnya belajar niat. Lain pula kalau lebih meningkat para jamaah, apa itu? Pentingnya bisnis niat. Oh, ini keren ini bisnis niat ini. Apa kata para ulama kita? An-niyatu tijaratul ulama. Niat itu bisnisnya ulama. Jadi yang bisa bisnis niat adalah ulama. Artinya apa? Satu pekerjaan dia bisa memasukkan puluhan niat baik. Sekarang misalkan kajian di tempat ini, bukan hanya dapat kajian, dia bisa sekian niat dipasang. Pertama, supaya bisa ketemu dengan teman-teman, bisa ziarah. Dua sudah ya. Yang ketiga, saya bisa sholat duha. Karena ingat, sholat duha di masjid itu berbeda pahalanya dengan sholat duha di rumah. Kalau sholat duha di masjid, berwudu dari rumah sama seperti pahala umrah. Udah tiga ini. Kemudian tambah apa? Oh, sekalian kan ada infak, saya bisa berinfak. 4 sudah. Yang kelima, sekalian juga kalau dengar nama Rasul bisa bersolawat saya. Nah, kita bisa melakukan hal itu kalau kita punya ilmu. Itu sebabnya para ulama mengatakan an-niyatu tijaratul ulama. Niat itu bisnisnya ulama. Jadi satu ibadah dia bisa memasukkan apa? Sekian banyak niat. Ini perlu diperhatikan. Baik, berarti apa? Tidur ini ibadah apa? Kebiasaan. Karena apa? Orang kafir juga tidur, sapi juga tidur. Nah, sekarang bagaimana supaya jangan sama tidurnya orang kafir, supaya jangan sama tidur kita dengan tidur sapi? Berarti apa? Saya tidur ini punya niat supaya taqawi ala ibadah, kuat ibadah, terutama tidur siang. Kailulah.
Ya, bisa sebelum zuhur, bisa pula setelah zuhur. Yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayuhan nas, qilu, wahai sekalian manusia, tidur siang kalian. Fa inna syaitana yaqil." Setan itu enggak bisa tidur siang. Satu. Yang kedua, kalau tidur supaya enggak sama dengan yang lain, pakai zikir dong. Nah, kapan bisa seperti itu? Kalau kita punya ilmu. Kalau enggak punya ilmu, ngantuk sembarang sudah. Ya, maka jangan sampai sama kita dengan orang-orang kafir, jangan pula sama dengan binatang atau hewan. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini yang kedua, para hadirin, syirkun niyah. Yang ketiga, berarti syirkun niyah ini ya perlu diwaspadai sekali. Kenapa? Karena Sufyan ats-Tsauri yang dibawakan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami' Ulum wal Hikam, ketika mensyarah hadis innamal a'malu binniyat, apa kata beliau? Ma 'alaitu syai'an ashadda 'alayya min niyyati li'annaha tataqallabu 'alayya. Tidak ada yang paling berat aku obati pada diriku ini kecuali niat. Kenapa? Karena niat itu tempatnya di jantung hati kita. Karena dia adalah sering terbolak-balik. Baik para hadirin, an-naw' ats-tsalits, yang ketiga, syirkut ta'ah. Syirik taat. Wal dalilu, dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla dalam surah At-Taubah ayat 31. Dalam surah At-Taubah ayat 31. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillah." Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani menjadikan ulama-ulama mereka, menjadikan ahli-ahli ibadah mereka sebagai Tuhan selain Allah, sebagai sesembahan selain Allah. Wal Masih ibn Maryam. Demikian juga mereka menjadikan Isa bin Maryam sebagai Tuhan. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Tidaklah mereka semua diperintahkan melainkan hanya beribadah kepada satu ilah, kepada satu sesembahan. La ilaha illahu, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia. Subhanahu wa ta'ala, subhanahu amma yusyrikun. Maha suci Allah atas apa yang mereka sekutukan. Perhatikan ayat ini para jemaah. Apa itu? Ta'atul ulama, mentaati ulama. Wal ubbad, mentaati ahli ibadah, orang-orang saleh. Fi maksiatillah, dalam bermaksiat kepada Allah. Ini makna ayat ini. Jadi kita taat ulama ya dengan fanatik buta, fanatisme, lebih parah lagi sampai mengkultus. Pokoknya apa katanya benar. Seolah-olah yang keluar dari mulutnya wahyu semua. Mentaati mereka ya dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna ayat ini. Dengan demikian kita menjadikan mereka sebagai apa? Sebagai Tuhan selain Allah. La du'a'uhum iyyahu. Bukan arti menjadikan mereka itu Tuhan itu berdoa kepada mereka, bukan. Ya. Kama fassaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ali bin Hatim. Hal ini sebagaimana yang telah ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang bernama Ali bin Hatim. Ali bin Hatim ini dahulunya seorang Nasrani. Besar salib di lehernya. Dibaca ayat ini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, keberatan dia. Ya Muhammad,
Kami tidak pernah ruku, tidak pernah sujud kepada ulama-ulama kami, kepada orang-orang alim kami, kepada orang-orang saleh kami. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Alaisu idza haramallahu syai'an ya wa ahalluhu taba'tumuhum. Bukankah ketika Allah mengharamkan sesuatu, ulama kalian menghalalkannya, kalian ikut ulama kalian? Qala na'am, benar. Fatilka ibadatuhum, itu namanya menyembah mereka. Jadi Allah menghalalkan, orang alim mengharamkan. Allah menghalalkan, orang alim mengharamkan. Ikuti orang alim, ini namanya nyembah ulama. Allah mengharamkan, ulama menghalalkan. Kita ikuti ulama, ini namanya apa? Nyembah ulama, dan itu namanya syirik taat. Nah, sementara kita ketahui ketaatan mutlak hanya kepada siapa? Allah. Maka itu sebabnya Allah Tabaraka wa Ta'ala telah berfirman, di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam surah An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'u ar-rasul, ayat 59. Hai orang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, wa ulil amri. Apa itu ulil amri? Apa itu ulil amri? Itu saja? Itu saja? Ulama. Jadi makna ulil amri itu dua, para hadirin. Al-ulama wal umara. Ulama dan para umara. Baik, bagaimana? Perhatikan ayat ini. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri. Ulil amri tidak dikatakan taat. Kenapa? Karena mereka itu ditaati ketika taat kepada Allah dan taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ketaatan mutlak kepada mereka, akibatnya nanti syirik taat. Kenapa? Tidak ada jaminan mereka itu benar 100%, tidak ada jaminan mereka itu maksum. Yang maksud hanya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini perhatikan para hadirin. Maka kita ini mengikuti para ulama jikalau mereka berada di atas ketaatan. Kalau mereka maksiat, kita tidak ikut. Itulah sebabnya Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala berkata, guru Al-Imam Syafi'i. Apa kata Imam Malik? Kulluna raddun wa mardudun illa sahibu hadzal qabr. Semua kita bisa menolak ucapan orang, dan semua orang juga bisa menolak ucapan kita. Yang tidak bisa ditolak yang punya kubur, menunjuk ke kubur Nabi SAW. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dia yang ketiga, syirkut ta'ah. Baik, an-naw' ar-rabi' yang keempat, syirkul mahabbah, syirik cinta. Wa dalilu 'alaihi qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam suratul Baqarah ayat yang ke-165. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada." Sebagian manusia membuatkan Allah tandingan. Syirik. Yuhibbunahum kahubbillah. Sekutu-sekutu itu dicintai oleh mereka seperti mereka mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang beriman lebih cinta hanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau yaral ladzina zalamu, andai kata orang-orang syirik itu melihat, idh yarawna al-'adzab, ketika mereka melihat siksa, annal quwwata lillahi jami'a, sesungguhnya kekuatan itu hanya milik Allah, wa annallaha syadidul 'adzab, dan Allah maha pedih siksanya. Perhatikan ayat ini para hadirin. Jadi ada di antara manusia ini membuatkan Allah
tandingan. Cintanya kepada sekutu itu seperti mencintai Allah. Berarti apa para hadirin? Syirik mahabbah ini, syirik cinta ini adalah ketika kita mencintai makhluk yang mengakibatkan terbengkalai ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, cinta kepada anak, ini cinta lumrah wajar. Cinta kepada istri, ini cinta wajar. Cinta kepada harta, ini cinta yang wajar. Tetapi ketika sudah cinta kepada anak, melalaikan kita dari ibadah. Lebih mengutamakan anak, lebih mengutamakan istri, lebih mengutamakan harta dari apa yang diinginkan oleh Allah Rasulnya. Ini jatuh dalam apa tidak ini? Syirik. Syirik apa? Mahabbah. Ini perlu kita hati-hati para hadirin. Jadi cinta yang wajar, cinta yang lumrah ini jangan sampai mengalahkan ya kecintaan kita kepada Allah. Jangan sampai mengalahkan ya apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah dia 4 yang disebut oleh para ulama kita anwa asyirkul akbar, macam-macam syirik besar, mempersekutukan Allah dengan persekutuan yang besar. Yang pertama syirik dalam doa, yang kedua dalam niat, yang ketiga syirik taat, yang keempat syirik mahabbah. Baik, an-naw' tsani, syirik yang kedua syirkun asghar, syirik kecil. Wa huwa riya, di antara syirik kecil itu apa? Riya. Baik, apa riya? Apa riya? Riya. Pamer. Nah. Baik. Riya min ra'a yura'i, memamerkan, mempertontonkan amalan kita liqasdi madhin nas, dengan tujuan supaya dipuji. Ini makna dari apa nih? Iya. Baik, dalilnya suratul Kahfi ayat 110, ayat terakhir. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang berharap bertemu dengan Rabbnya, falyamal amalan shalihan, hendaklah beramal saleh. Kapan dikatakan amal itu saleh? Apabila sesuai dengan sunnah dalam 7 hal. Waktunya, sifatnya, jenisnya, bilangannya, tempatnya, kemudian masanya, ya, zamannya, ya, waktu, kemudian as-sifat, kemudian al-jins, kemudian as-sabab, sebabnya, kemudian al-qadar atau al-adad, bilangannya, kemudian masanya, kemudian tempatnya. Baru dikatakan amalan itu soleh. Baik. Allah SWT sebutkan barang siapa yang mengharapkan perjumpaannya dengan Rabbnya atau berharap berjumpa dengan Rabbnya, hendaklah dia beramal soleh. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, jangan syirik dalam ibadah. Kenapa disebut syirik dalam ibadah para jemaah? Karena orang-orang musyrikin di zaman Rasul itu beriman kepada rububiyah. Mereka tidak syirik dalam rububiyah. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Apa jawabannya? Allah. Siapa yang mengatur segala-galanya? Jawabannya Allah. Tapi kalau diajak la ilaha illallah, apa
Tuhan kita gara-gara tukang syair yang gila. Jadi syiriknya orang-orang musyrikin di zaman Rasul jatuh dan dimusuhi Rasul dalam tauhid apa? Uluhiyah, itu jatuh dalam syirkul ibadah. Baik. Kemudian dalam hadis kursi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, "Ana aghna syuraka." Aku paling tidak butuh sekutu, kata Allah. Allah paling tidak butuh barang. Allah paling tidak butuh kongsi. Allah paling tidak butuh tandingan. Man amila amalan, siapa yang berbuat suatu amalan, asyraka fihi ma'iya ghairi, dia ikut sertakan selain dari diriku dalam amalan tersebut, taraktuhu wa syirkahu, aku tinggalkan dia beserta sekutunya. Mampus kita. Lelah doang berbuat, tapi gak diterima. Makanya para jamaah, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih juga, idza jazan nasu bi a'malihim yaumal qiyamah atal muraun. Ketika Allah sudah membalas manusia ini dengan amalannya masing-masing hari kiamat, orang-orang riya datang minta pahala. Kok dia belum kebagian? Yang dia sudah kebagian. Apa kata Allah azza wa jalla? Idhabu ila alladhi kuntum turauna fid dunya. Pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian perlihatkan amalan kalian di dunia. Hal tajiduna minhum, apakah kalian dapat pahala dari mereka? Jangankan dia dicari pahala. Dunia saja kamu manusia tak punya pahala. Karena pahalanya milik siapa? Milik Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bahaya nama riya disebutkan dalam hadis yang sahih pula para jamaah. Rasulullah dari Imam Abu Dawud dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya innama akhafu ala ummati au akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku takutkan atas umatku adalah syirik kecil. Fasuila, Nabi ditanya, apa itu Rasulullah? Qala riya, pamer, memperlihatkan amalan kita, lalu kita berharap disanjung, dia tak berharap dipuji. Nah, seperti 3 orang tadi itu, gara-gara apa nih? Dan ini paling ditakuti loh oleh Nabi para jamaah. Sebutkan dalam hadis yang lain, bagaimana dia sholat, Allahu Akbar, selalu begitu datang bosnya semakin diperbaiki. Ya, seharusnya dia itu kulhu, nggak jadi kulhu, pakai apa? Surat Al-Mulk. Nah ini sudah ya. Maka lihat di antara kita dengan Allah yang sudah diterima, harus kita waspada, harus kita hati-hati. Baik. Kemudian masuklah kita yang ke-nautsari, jenis yang ketiga dari syirik itu syirkul khafi, syirik tersembunyi. Kalau berbicara masalah syirik kecil banyak para jamaah. Mana tidak? Syirik lafaz. Masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Kata-kata dan ini penyetaraan. Atau kalau kita sekarang apa? Untung saya ke dokter, kalau enggak mati saya. Ya. Atau apa? Untung kita ini tidak punya sawah, ya, tanam padi. Untung kita kasih pupuk, kalau enggak mungkin tidak berhasil. Nah, ini syirik lafaz dan ini syirkul asghar. Atau apa? Ini saya minum Panadol ini, kalau enggak hilang sakit kepala. Ini syirik ini para jemaah. Loh, niat saya di hati Allah betul, tapi mulut juga salah. Ya. Lihat apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang mengatakan, "Masya Allah wa syi'ta," atas kehendak Allah dan kehendakmu ya Muhammad. Marah Nabi para jemaah, "Aj'altani lillahi niddan?" Apakah kamu ingin menjadikan aku tandingan Allah? Walakin qul masya Allah wahda, katakanlah atas kehendak Allah semata. Kalau enggak mau atas kehendak Allah kamu kemudian kehendakmu. Maka sekarang apa?
ba'dallah, minum obat ini baru sehat. Ba'dallah, setelah Allah, kemudian minum obat ini baru sehat. Tidak ada masalah. Ba'dallah, setelah Allah, kemudian dokter ini sehat saya. Boleh. Ya, ba'dallah, kemudian si fulan selamat saya. Boleh. Tapi mengatakan ya, untung ada si fulan. Kalau tidak ada si fulan, mati saya. Syirik apa ini? Syirik lafaz. Dan ini tidak kita sadari para jemaah. Hati-hati. Baik. Yang ketiga, an-naw'u tsani syirkun khafi, syirik tersembunyi. Wa dalilu 'alaihi qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Asy-syirku fi hadhihi al-ummah." Syirik di tengah-tengah umat ini akhfa min dabibin nam 'ala as-safatis sauda. Lebih sama. La ilaha illallah. Syirik di tengah-tengah umat ini lebih sama dari berjalannya semut hitam di atas batu hitam fi zulmatil lail, di tengah malam yang gelap gulita. Bagaimana para jemaah? Bisa dengar nggak kita jalannya semut? Nggak dengar. Kemudian di batu hitam, kemudian di tengah malam yang gelap gulita. Wa kaffaratuhu, maka cara untuk menebusnya, untuk menghapusnya, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Dalam satu riwayat, wa astaghfiruka minadz dzambi alladzi la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari mempersekutukan dengan sesuatu yang aku ketahui, dan aku meminta ampun kepadamu dari dosa-dosa yang tidak aku ketahui. Baik, mana contohnya syirik tersembunyi? Syirkun khafi, yaitu apa? Asyahwatul khafiyah, keinginan menjadi depan, keinginan menjadi ketua, ingin ya di kedepankan, ingin jadi depan. Ini termasuk apa? Ini asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Dan ini syahwatul khafiyah, syahwat tersembunyi. Dan bahayanya para hadirin, disebut oleh para ulama salaf, ya, la ahadun ahabba ri'asah illa hasad. Siapapun yang cinta kekuasaan pasti ada rasa hasadnya. Siapa yang cinta kekuasaan pasti akan ada rasa hasad. Artinya apa? Mau menjegal kawan, tidak bisa melihat kawannya naik, pasti maunya dia saja naik. Ini sudah satu tabiat, maka hati-hati para hadirin. Inilah dia para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk poin yang pertama, yaitu asyirkul akbar wasyirkul asghar wasyirkul khafi. Masuklah kita ke poin berikutnya, pembatal yang kedua, al-kufru, kekafiran. Baik, ma ma'na al-kufur? Apa arti kufur? Al-kufru huwa sitru wa taghdiyah. Kufur artinya adalah as-sitr, menutup, wa taghdiyah. Itu arti kufur. Kafir berarti apa? Tertutup. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala namakan para petani itu kufar. Ya.
disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Suratul Hadid ayat 20. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu. Ya, para petani itu disebut kufar. Kenapa? Karena waktu dia menanam biji-bijian, dia perlu apa? Buat lubang ya. Setelah buat lubang masukin, setelah dimasukin biji-bijian dibiarkan terbuka? Enggak, ditutup supaya tidak diangkut sama semut, ya, diangkut sama binatang lainnya. Nah, karena dia menutup itu dikatakan dia kufar. Nah, maka al-kufru, kekafiran artinya wasitru wa taghtiyah. Orang yang tertutup hatinya ya dari keimanan kepada Allah dan rukun-rukun iman yang lainnya. Baik, wal kufru kufran. Kafir itu ada dua macam. Yang pertama, kufrun yukhriju minal millah. Kekafiran yang mengeluarkan dari Islam. Wa huwa khamsatu anwa'. Ini ada 5 macam. Yang kedua, wa kufrun asghar la yukhriju minal millah. Kafir asghar, kafir kecil, ini tidak mengeluarkan dari Islam. Baik, mengenai pembahasan selanjutnya insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Pembagian dari kufur ini macam-macamnya, yaitu yang 5 macam beserta kafir kecil. Kemudian masuk kita ke nifaq. Setelah itu barulah kita pindah poin kelima, masdar tauhid wa mab'ahu, sumber tauhid dan pengambilan tauhid. Dan nanti poin terakhir insyaallah thimar tauhid wa fawaiduhu, buah dan hasil dari tauhid. Insyaallah tinggal beberapa pertemuan, kitabnya habis para jamaah, kita namatin kitab sudah. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada pertanyaan kami persilakan. Baik, kita ambil dulu dari pertanyaan live. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bantuannya untuk diulang doa menghindari kekafiran atau kesyirikan. Kesyirikan ya. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Di samping itu apa? Sebelum tidur malam baca surat apa? Suratul Al-Kafirun. Ini bara'ah minasyirik. Akan melepas kita juga dari apa? Kesyirikan. Baik, kita ulangi sekali doa tadi. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Allah ta'ala a'lam. Baik. Kemudian adakah sunnahnya adakah keterangan dari Nabi tentang waktu dibacakan doa tersebut? Enggak ada. Berarti apa? Doa ini kapan saja dibaca. Hal wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Dan tentu para hadirin akan lebih utama lagi di samping doanya apa? Belajar apa dia bentuk-bentuk kesyirikan itu. Karena tanpa kita mengetahui kesyirikan tersebut, enggak kita bisa menghindar. Sebagaimana telah disebut oleh sahabat yang mulia Hudzaifah bin
radhiyallahu anhu, dia berkata, "Kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair." Dahulu para sahabat bertanya kepada Nabi tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu 'anil syarr. Adapun aku bertanya kepada Nabi tentang keburukan. Kenapa? Makhafatan yudrikani, karena aku takut jangan-jangan jatuh. Maka syair mengatakan, "Araftu syarra la lisyarri." Aku belajar keburukan atau aku mengetahui keburukan bukan untuk tujuan berbuat buruk. Walakin litawaqqi, tetapi aku mengetahui keburukan untuk menghindar. Wa man lam ya'rif asy-syarra min al-khairi yaqa' fihi. Siapa yang tidak mengetahui antara keburukan dan kebaikan bisa-bisa jatuh dalam keburukan tersebut. Maka lihat, seluruh ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam mesti disebutkan. Ketika menjelaskan tauhid, dijelaskan apa? Syirik. Ketika Nabi menjelaskan tentang sunnah, dijelaskan apa? Bid'ah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang ketaatan, dijelaskan apa? Maksiat. Wa hadza Allah taala ala wa ala. Baik, maaf pertanyaannya tentang hari akhir. Ustaz, apakah manusia yang telah meninggal dan akan merasakan hari kiamat? Ini khilaf para ulama. Apakah orang yang sudah meninggal dunia akan merasakan hari kiamat itu? Khilaf di kalangan para ulama kita. Sebagian mengatakan iya, mereka juga masih merasakan. Sebagian mengatakan tidak. Yang merasakan hanya yang hidup saja. Ya. Namun yang namanya faza', kaget, semua merasakan. Ya, semua merasakan. Allah Ta'ala a'lam. Saya punya senior yang selalu mengagungkan sahabat Ali bin Abi Thalib dan merujuk kepada 12 imam. Pertanyaan, apakah boleh surat Al-Maidah ayat 51 diperdebatkan? Karena senior saya pernah mengajar debat. Yang pertama, ini pertanyaannya gitu, apakah boleh surat Al-Maidah di 51 diperdebatkan? Karena senior saya pernah mengajar berdebat. Pertama kita katakan, kalau melihat seniornya ini sepertinya ada pemikiran syiahnya. Kenapa? Tidak ada yang mengagungkan hanya satu sahabat dan menyisakan yang lainnya kecuali adalah orang-orang menyimpang. Karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah mencintai seluruh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih-lebih mencintai Ahlul Bait tanpa hulu, tanpa kita harus melebihkan satu sama lain dengan pakai hawa nafsu. Kalau segi keutamaan, apa urutan kekhalifahan, itulah urutan kemuliaan. Siapa menjadi khalifah pertama? Abu Bakar, berarti dia yang paling mulia. Itu sepakat Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, kemudian dikatakan merujuk kepada Imam 12. Enggak ada lain, jadi berarti pemikiran Syiah al-Ithna Asyariyah. Syiah Imam 12 yang dikatakan seluruh imamnya itu imam maksum. Ya, dan dia tahu kapan dia mati, ya kapan dia mau mati. Berarti apa? Ini sifatnya berarti seperti sifat Allah. Dari satu sisi, ya, kenapa? Mengetahui Allah gaib. Sementara akidah Ahlussunnah, akidah Ahlul Islam, la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah. Tidak ada yang tahu yang gaib di langit maupun di bumi kecuali siapa? Kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik, bolehkah kita memperdebatkan? Berdebat tidak ada manfaatnya dalam agama para jemaah. Ya, kalau orang mau cari kebenaran boleh, tapi kita pun menguasai ilmunya. Kalau kita tidak menguasai ilmunya, maka ini namanya masuk kandang orang tidak tahu situasi jalan. Oleh karena itu imam-imam Ahlussunnah wal Jamaah, di antaranya Imam Ahmad dan yang lainnya, beliau mengatakan apa? Wal mira'u fid dini kulluhu kufrun, katanya. Mira', debat kusir. Ya, dalam agama ini membawa kepada kekafiran. Kenapa? Karena sesuatu yang jelas pun diperdebatkan. Yang diperdebatkan itu yang hal yang tidak jelas. Ya, sekarang matahari di atas kepala, masa kita harus ribut? Ya. Nah, Allah berfirman, wajadilhum billati hiya ahsan. Berdialoglah dengan mereka dengan cara yang terbaik. Kapan? Ketika dia ingin mencari kebenaran. Dan kita
mumpuni untuk menyampaikan. Tapi kalau mencari pembenaran ini adalah sia-sia, buang-buang umur, buang-buang waktu. Masih banyak orang yang menerima tanpa harus berdebat para jemaah. Hal Allah Taala ala wa ala. Silakan kalau ada pertanyaan, masih ada kesempatan bagi kita semua. Baik. Apakah ada keharusan mentaati ulama di negara sendiri dibandingkan negara lain? Contoh, orang Indonesia taat kepada ulama Indonesia dibandingkan taat ke ulama di Saudi. Kalau ulama nggak ada batasannya, ya. Kalau ulama nggak ada batasannya, khusus negeri kita aja kita taati, nggak usah pakai fatwa ulama Arab Saudi. Nggak bisa para jamaah. Ulama sini alim ba'dallah karena ulama mana? Ya. Jadi kita katakan kalau batasan ulama ini nggak ada batasannya. Kenapa? Al-haq dhalatul mu'min, kebenaran itu adalah barang hilangnya orang beriman. Di mana dia dapatkan, di sana dia cari, diambil. Nggak ada batasan kalau segi ulama ini. Kalau segi penguasa betul. Kenapa? Karena masing-masing punya yang clear. Kalau ulama ini nggak ada kekuasaannya tertentu. Selama ada kaum muslimin, maka apa? Fatwanya tetap terpakai. Kenapa? Selama mereka menggunakan dalil qala Allah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih dengan pemahaman yang salafus saleh, salaful ummah, wajib kita terima. Ya. Karena kaum muslimin di mana saja enggak ada batasannya. Beda kalau kaitan undang-undang, aturan bernegara, ya, aturan-aturan yang tidak menyelisih syariat Islam, maka apa? Ini kembali kepada negeri masing-masing. Seperti apa? Masalah ru'yah. Ru'yatul hilal. Ini apa? Dikembalikan kepada negeri masing-masing berdasarkan hadis Quraisy. Di mana Quraisy datang ke Syam, ya, Muawiyah di Madinah, Ali bin Abi Thalib. Ditanya, malam apa kalian lihat bulan sana? Malam Sabtu kan? Berarti puasanya Sabtu. Kalau kita di sini malam Ahad. Lalu apa kata Ibnu Abbas? Lam nazal nasum hatta naraw. Kami akan tetap puasa sampai kelihatan bulan di tempat kami. Ada buah berjamaah. Kalau masalah ulama tidak ada batasan. Karena apa? Karena mereka membawakan dalil Quran was sunnah. Dan kita katakan kepada hadirin, ya, para ulama, ya, kita tidak merendahkan ulama manapun selama mereka di atas manhaj yang hak. Kita katakan wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Setiap yang berilmu masih ada pula yang lebih berilmu di atasnya. Ya. Dan diakui oleh dunia bagaimana kehebatan ulama-ulama di negeri sana. Kenapa? Mereka tafarruq, benar-benar sibuk dengan ilmu keseharian mereka. Kemudian apa? Maraji, rujukan-rujukan langkah pada mereka. Kemudian ulama-ulama hadis itu kumpul di negeri-negeri mereka. Karena memang apa? Ini keberkahan dari doanya Rasulullah SAW dan keberkahan dari doanya Nabi Ibrahim tentang Makkah dan Madinah para jemaah. Hadza wa wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Baik, demikian para hadirin jumpa kita pada kesempatan pagi hari yang mulia ini. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan lagi.